Shalom, good morning Maranatha. Apa kabarnya hari ini Bapak dan Ibu? Semoga dalam keadaan baik dan sehat semuanya. Kita akan memulai renungan pagi pada hari ini. Mari sebelumnya kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena pertolongan dan penyertaan Tuhan yang sungguh sempurna untuk kami anak-anak-Mu. Terima kasih untuk hari baru yang Tuhan beri untuk kami nikmati. Berkati sepanjang hari ini kami boleh tetap dalam perlindungan dan kasih Tuhan. Kalau kami akan memulai hari kami Tuhan, kami akan membaca merenungkan firman-Mu. Tuhan yang tolong kami, beri hikmat, Roh Kudus memenuhi hati kami supaya kami dapat mengerti isi hati Tuhan yang ingin Tuhan sampaikan buat kami hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Hari ini Rabu 31 Desember 2025, tema pembacaan Ku mau berjalan dengan juru selamatku, diambil dari kitab Yohanes 8 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-19. Demikian firman Tuhan, Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Yohanes 8 ayat 12 bagian B. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, perjalanan sepanjang tahun ini seringkali terasa seperti sebuah pendakian. Ada yang terasa menyenangkan sekaligus ada yang merasa melelahkan. Ada yang terlihat indah sekaligus menantang. Ada kalanya kita berjalan di bawah langit cerah, namun ada juga saat-saat di mana kabut turun dan seketika jalan setapak menjadi gelap. Di saat itulah petualangan yang seru bisa tiba-tiba berubah menjadi menakutkan. Kegembiraan sepanjang perjalanan kemudian berubah menjadi keinginan untuk cepat-cepat sampai pada tujuan dan akhirnya mengakhiri perjalanan dengan terengah-engah. Tentu inilah resiko perjalanan kehidupan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, berjalan tanpa adanya kepastian tentang hal-hal di depan menghasilkan rasa takut yang kemudian akan membuat kita ragu untuk maju. Namun, perkataan Yesus pada perikop ini rupanya bukan hanya sebuah ajakan untuk terus maju, tetapi juga janjinya bahwa Ia tidak akan meninggalkan kita di dalam kegelapan. Yesus memberi jaminan kepastian bahwa kita tidak akan dibiarkan untuk berjalan dengan meraba-raba, namun untuk berjalan dengan penuh energi, dengan sukacita karena Ia beserta dengan kita. Mengakhiri tahun ini adalah kesempatan yang istimewa untuk merayakan betapa menenangkannya memiliki terang hidup itu. Kenanglah kembali saat-saat di mana mungkin kita merasa sudah tidak ada jalan lagi, namun dengan tiba-tiba datang bantuannya dengan cara yang tidak kita sangka. Pandanglah tahun baru dengan keyakinan bahwa petualangan kita di depan sudah diterangi olehnya. Refleksi, berjalanlah terus dengan meyakini kehadirannya sang terang di masa yang akan datang. Pertanyaan pendalaman, melihat kembali perjalanan sepanjang 2025 pada berkabut, manakah saya kemudian merasakan terang hidupnya menuntun saya? Demikianlah pembacaan dan renungan firman kita pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan yang menolong kita untuk boleh memahami dan melakukan firman-Nya. Mari kita kembali bersatu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, Sang Terang Dunia, kami bersyukur buat firman-Mu yang sudah kami baca dan kami dengarkan pada hari ini. Kami percaya pertolongan dan tuntunan Tuhan untuk sepanjang kehidupan kami di 2025 juga Tuhan akan lakukan dalam kehidupan kami di tahun yang baru, tahun 2025. Kami perlu pertolongan Tuhan, kami perlu kasih Tuhan, biar Tuhan yang menuntun kehidupan kami sepanjang waktu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati keluarga kami, berkati Universitas Kristen Maranatha, berkati kami anak-anak-Mu Tuhan dalam tugas, kewajiban, dan tanggung jawab kami masing-masing, biar kami tetap dalam kasih dan terang Kristus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, saya akan membacakan visi dan misi Universitas Kristen Maranatha. Visi Universitas Kristen Maranatha menjadi perguruan tinggi yang mandiri dan berdaya cipta, serta mampu mengisi dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni abad ke-21
berdasarkan kasih dan keteladanan Yesus Kristus. Misi mengembangkan cendekiawan yang andal, suasana yang kondusif, dan nilai-nilai hidup Kristiani sebagai upaya pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi. Pada kesempatan kali ini saya juga ingin mengucapkan selamat Natal buat kita semua dan selamat menyongsong tahun baru 2026. Tuhan Yesus menyertai langkah-langkah kita sampai bertemu kembali di tahun yang baru tahun 2026. Tuhan berkati. Demikianlah renungan pagi pada hari ini. Tetap semangat, salam integrity, care, excellence.